diskusi. Yang kami hormati juga Ibu Bapak Kasih Kesra, terima kasih kelurahan sekecamatan Cengkareng, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kami sudah diskusi dengan beberapa lurah, memang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan juga. Lalu dari Polsek Cengkareng atau yang mewakili Kasatlantas Pendidikan, Kasatpol PPAPP, dari KUA Kecamatan Cengkareng juga kami undang. PPAPP juga tentunya masalah stunting. KUA tadi Pak Ade nanya, KUA apa urusannya Pak? Katanya nikah, ya catin ya. Kalau Kader tahu nih udah banyak lah urusannya kita sama catin ini gitu. Makanya harus kita diskusi. Jadi masalah memang. Ternyata di Cengkareng ini orang yang minta sertifikat nikah Pak 20 sampai 30 orang sehari. Saya sampai kewalahan. Saya pikir sehari oke, tanda tangan, 2 hari tanda tangan. Udah hampir setahun di sini tidak ada sehari pun saya tidak tanda tangan. Orang yang mau kawin banyak amat ya sebenarnya. Pantas balitanya banyak. Saya sampai nggak percaya gitu. Ternyata memang penduduk kita banyak Pak. Yang penting apa? Sampai akhirnya saya share udah teman-teman kerjakan sendiri aja gitu. Karena kesalahan saya telat tanda tangan, akhirnya kerja teman-teman yang dinilai jelek, gitu. Saya jadi nggak enak gitu. Akhirnya saya delegasikan. Bapak Ibu dari PTSP, Ibu-ibu TP PKK Kecamatan Kelurahan, terima kasih sekali sudah hadir, sudah bekerja sama dengan baik. Perwakilan Bapak RW, terima kasih sekali sudah selama 1 tahun saya di sini. Kerjasamanya luar biasa, mulai dari zaman pandemi kita selesai, mudah-mudahan perangnya selesai deh Pak, COVID nih. Tapi ada lagi perang yang lain, nanti saya ceritain ya di slide-nya. Baru selesai kan udah diajakin lagi. Ibu Kader sehat. Terima kasih Ibu Kader ya, wah sudah hadir Pak Kasih ini saya sampaikan bahwa samalah solidnya gitu. Jajarannya Pak pemerintahan sama dengan jajaran kader kesehatan juga solidnya luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir. Lalu ada di bulanan lintas sektor Puskesmas Kecamatan Cengkareng di bulan ini, karena memang dari Januari Februari kami harus berbagi juga dengan acaranya Pak Kasih Pak Andre, karena ada musrembang juga dari musrembang kita. Nah ini profil kecamatan Bapak Ibu lebih paham lah gitu. Silakan next. Ya ini sekedar mengingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai penyemangat aja bagi kita semua, saudara kita secengkareng itu sebanyak ini gitu ya. Saya yakin lah Bapak Ibu sudah tahu majunya mana nih Mas. Nih, ya. Jumlah warga kita sekarang yang terdaftar 569.500, setengah juta Pak tetangga kita sekecamatan Cengkareng. Pak Kasih pasti tahu nih, saya pernah dikunjungi Kabupaten Pesisir Barat, itu kampungnya istri saya di Lampung. Jumlah penduduknya Bu hanya 250.000 satu kabupaten. Kita hampir 600.000, berarti satu kecamatan Cengkareng itu sama kayak 3 kabupaten Pak kalau di tempat lain. Jadi alhamdulillah diambil ini saudara kita banyak. Sisi jeleknya adalah ya kalau macet, kalau padat ya wajar, memang banyak banget gitu penduduknya ya Bu. Pak, ini per kelurahannya. Ini visi dan misi kami masih sama. Mudah-mudahan kami bisa jadi puskesmas yang hebat, yang profesional, itu tentunya dengan bantuan Ibu Bapak sekalian juga. Ini pegawai kami Pak, untuk melayani 600.000 orang itu kami cuma punya pegawai 386 Pak. 70-nya itu security sama CS gitu ya, kan nggak langsung berhubungan gitu. Jadi berapa perbandingannya? Kalau tanpa bantuan ibu-ibu kader, tanpa bantuan Bapak RW, tanpa bantuan ibu-ibu Kasih Kesra, wow, pengsan tuh udah nggak mungkin bisa. Kalau nggak ada Pak Andre, nggak mungkin vaksinasi itu bisa setinggi itu, karena dibantu oleh teman-teman pemerintahan, teman-teman kelurahan gitu ya. Kita bahu-membahu, bahkan sampai perusahaan swasta yang ada di kita pun bantu gitu. Kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak udah nggak keurus, udah pasti udah dari teorinya aja udah nggak kebayang Bu gitu. Jadi kami butuh bantuan ibu dan bapak. Ya, jejaring kita ini maksudnya klinik-klinik yang ada di sini juga nggak terlalu banyak tuh taunya Bu. Jadi cuma sedikit begitu. Ini ternyata di Cengkareng itu dokter spesialisnya, dokter gigi cuma 4, dokter umum yang praktek cuma 44. Klinik utama yang ada spesialis cuma 2, jadi nggak banyak juga. Rumah sakitnya di Cengkareng ini cuma 1 yang kelas C. Tahu di mana?
Cuman seci doang yang kelas C, yang kelas B-nya hanya Cengkareng. Tapi kan Pak ada Hermina dan Mogot itu punya Kalideres tuh. Mitra keluarga itu belakangnya Kalideres gitu. Rajak Cengkareng yang baru itu wilayahnya Kalideres sebetulnya gitu. Jadi walaupun dekat, tapi memang sumber daya di kecamatan kita itu juga tidak terlalu banyak. Walaupun begitu, karena tidak terlalu banyak, kita bisa betul-betul kolaborasi dengan klinik-klinik ini, alhamdulillah. Nah, ini pos yang punya rumah kita belikan antropometri kit semuanya, gitu, semua 145-nya. Jadi sudah ada arahan untuk penurunan stunting, semua akan kita belikan kitnya. Nah, nanti tolong dijaga, tolong ibunya benar-benar ininya apa, belajar cara memakainya. Kemarin kan udah dikasih tahu ya. Soalnya ada urusannya sama nanti nih jumlah stunting begitu. Jadi alatnya sudah kita berikan, posbindu juga. Tadi Pak Ade nanya, itu yang cek gula ada nggak Pak Dokter? Kalau khusus posbindunya belum ada, tapi nggak gampang. Nanti kita bukan akalin, kita alokasikan. Nggak boleh lagi direkam Pak, bahasanya diakalin. Kita alokasikan dari program yang lain. Kalau memang bisa nanti ke posbindu kita coba cari solusinya. Yang pasti antropometri lagi dipesan. Terus kapan datangnya? Saking banyaknya yang pesen dia kewalahan, jadi minta waktu dia. Kayaknya habis lebaran baru bisa sampai barangnya kemarin, hasil konsolidasinya. Jadi se-Jakarta beli semua Bu, sampai produsernya kewalahan, dia minta waktu buat pemenuhannya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang mau tahu itu orang banyak benar berobat ke puskesmas, sakitnya apa aja sih Pak Dokter? Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Penyakit di Cengkareng yang berobat di puskesmas tahun 2022. Yang pertama rinitis akut itu alergi Bu sebenarnya. Ya lihat sendirilah, kita begitu nengok ke kiri udah semuanya debu, asap kendaraan. Itu kalau yang nggak tahan ini alergi semua. Rinitis akut tuh alergi yang inusan gitu itu. Kalau alergi ini rinitis akut, flu itu masuknya ke sini. Yang kedua darah tinggi Bu, darah tinggi yang kedua. Jadi orang-orang Cengkareng ini pada darah tinggi. Gak tahu karena sering kena macet atau gimana gitu. Ini banyak yang darah tinggi. Jangan dianggap. Oke, nanti kalau gitu pemeriksaannya saya kena 1 sampai 10 aja dah, biar angka ini turun ya. Iya. Tapi kalau Pak Kasim tanggal 2 malah darahnya bagus ini hari Jumat. Ya. Minta tolong ibu bapak diceritain, saya habis rapat nih dari kecamatan gitu, nih darah tinggi banyak, bapaknya, adiknya, tetangganya, lu cek dah tensi, orang gratis ini gitu. Jangan sampai sudah parah duluan, tadi kata Pak MC harus cek kesehatan dulu, nanti jangan stroke kemudian. Nah kalau didiemin aja, saya kemarin baru cerita di forum kader ya, nggak ada ceritanya 150 per 120 normal, pokoknya tensi gue mah normalnya 150 gitu, nggak ada Bu Pak. Jadi memang tensi normal ini harus di bawah 120 per 80 ya. Jadi ini yang terbanyak. Lalu ketiganya faringitis akut, sakit tenggorokan Bu, batuk, pilek, sama lah masih. Satu lagi nih diabetes, aduh itu boba-bobaan itu luar biasa Bu. Ini efeknya ke kita. Emang Pak Dokter juga nggak minum Bu, saya juga tiap hari kebetulan, alhamdulillah. Makanya rajin dicek nih gitu ya, pakai BPJS kita bisa cek dah. Jangan sampai udah orengan, udah ini baru dicek begitu. Apalagi bapak-bapak nih, salah satu efeknya diabetes ini selain matanya kabur, glukoma, gula dan lain-lain, juga ada efek impotensi Pak. Nah jadinya harus cepet-cepet di ini kan gitu. Nggak tahu ibu, ibu juga sangat berkepentingan terhadap hal ini ya. Jadi tolong dicek juga begitu. Dari 600.000 orang kita itu Bu, yang produktif, 4 besarnya seperti ini. Ini yang mau saya ceritakan, yang harus kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di Cengkareng tuh infeksinya tinggi, mungkin karena faktor lingkungan juga. Yang kedua penyakit degeneratif, bahasa kerennya itu, bahasa ininya juga banyak Bu. Jadi double ininya beban kita ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua agar bisa hidup lebih sehat lagi. Kalau ini gigi ini Bu, ini gigi, ini lambung, ini juga tetap batuk pilek aja. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kader Pak RW dapat kami laporkan bahwa kita sementara ini masih punya 9 puskesmas kelurahan
kelurahan yang ada wacana akan berubah namanya. Jadi nanti kalau bulan depan habis Lebaran ini berubah namanya, jangan khawatir, tidak akan berpengaruh terhadap terhadap pelayanan Puskesmas Kelurahan Cengkareng Barat. Nanti diganti nih namanya, kok cuma namanya jadi Puskesmas Cengkareng Barat, gak ada kelurahannya, gak masalah. Kalau misalnya nanti Pak Gubernur maunya jadi namanya Puskesmas Pembantu misalnya sesuai dengan aturan, itu nggak masalah. Bapak Ibu tetap bisa ke sana, dokternya tetap ada, perawatnya tetap, semuanya tetap ada. Mungkin hanya namanya aja yang berubah. Pembantunya siapa? Pembantunya kecamatan, ceritanya itu begitu. Mungkin namanya nanti akan berubah, tapi tidak merubah esensi dari intinya. Dapat kami laporkan Bapak yang sudah dibangun ini ada Puskesmas Kapuk, Bapak Ibu sekalian, nanti pertengahan bulan puasa ini akan mungkin selesai dari kontraktor Kapuk. Lalu yang lainnya nanti baru tahun depan akan dibangun di Cengkareng Barat 2 begitu. Ini yang lainnya masih dalam proses. Mudah-mudahan kita bisa segera renovasi seperti Rawabuaya dan Kapuk yang sudah jauh lebih bagus. Mohon doanya aja Bapak Ibu gitu ada. Karena yang membangun ini, tapi untuk pelayanan KIA, anak-anak, terus ibu hamil sama gigi itu kami buka sampai jam 8. Tapi yang jadi masalah adalah dibuka sampai jam 8 pun itu pasarnya banyak sekali Pak. Jadi dari yang datang dari pagi aja bisa antri memang sampai sore begitu. Jadi nanti kita tetap upayakan layanannya lebih panjang, tapi karena memang pasiennya juga banyak sehingga memang belum bisa seluruhnya terakomodir begitu. Hal-hal ideal yang diinginkan oleh kita semua. Ini kemarin kita mengadakan survei mawas diri Pak, alhamdulillah BPJS ya bilang saya lagi dirawat, langsung dibikinin berapa hari jadinya Pak Dokter? Ya paling lambat 15 menit, paling lama. Oh itu cepat, saya pakai yang itu aja. Kalau begitu sakit lah dirawat. Iya kan nggak mau ya? Ya udah penting yang 2 minggu aja tapi sehat nggak apa-apa ya. Bilangin ya, nanti yang belum punya silakan. Tapi dia mah kaya, kalau masuk kita bayarin, nggak apa-apa, udah. Pokoknya Jakarta tidak memandang kaya, miskin, semuanya. Kalau nggak mau bayar sendiri kita bayarin. Tapi kalau dirawat harus di kelas 3. Iya, kalau mau kelas 1 beda bayar sendiri ya. Ini juga sudah semuanya survei mawas dirinya sudah kita laksanakan. Usulan masukannya apa Pak? Kasih izin, Bu Kasih Reska juga kami sampaikan. Yang pertama sama Pak, masukannya petugasnya lebih ramah. Insya Allah Bu, kemarin juga sudah naik jadi 615 kasus dari jumlah balita 24.000. Tahun kemarin berapa Pak Dokter? Tahun kemarin 420. Jadi ada kenaikan 200 orang. Kalau dievaluasi nasional itu persentasenya hanya 2,5%. Indonesia itu mau menurunkan sampai ke 7%. Kalau di laporan nasional kita hijau-hijau aja Bu, aman-aman aja 2,5% ini karena balita kita banyak. Tapi lihat di sini, angka 600 ini satu kecamatan kita sama kayak satu Jakarta Selatan. Di tempat orang satu kota, di Jakarta Barat cuma kita doang nih. Nih di Kapuk 316. Di tempat lain itu satu kota, di kita satu kelurahan 300 orang balitanya gitu ya, karena jumlahnya yang banyak sekali. Nggak masalah Bu, jangan takut. Bapak Ibu RW, ayo tetangga kita, saudara kita yang stunting kita tangani bareng-bareng ya. Nggak mungkin kami sendiri. Ada makanan tambahan Pak Dokter, ada berapa miliar kemarin saya? 8 miliar sendiri, cuman buat beli biskuit. Kalau Ibu Kadir suka lihat ya, itu dikasih ke balita. Itu tahun ini kami membeli sampai 8 miliar untuk balita, gizi kurang, stunting, untuk program pengentasan ini begitu. Dan tentunya kami membutuhkan bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian untuk ikut partisipasi agar stunting di kita bisa teratasi gitu ya. Kenapa jumlahnya bertambah? Sebetulnya ada masalah di ini program-program kami untuk mengatasi stunting. Stunting itu pendek Bu, jadi
umur sama tingginya itu nggak pas ya. Makanya tadi kita bilang alatnya sudah kita belikan yang paling canggih. Ibu-ibu kader, bapak ibu RW, tolong belajar cara ngitungnya, karena salah 1 senti aja ini nambah 600 cm gitu. Kalau salah hitung yang sulit gitu untuk diintervensi. Mudah-mudahan kedepannya ada solusinya. Semua inspeksi visual asam asetat cuma pakai cuka ngeceknya. Ada kelainan itu bisa segera ditata laksana. Jadi ibu bapak nggak usah takut. Semakin cepat ketahuan gula kita nih sakit gula, semakin cepat ketahuan semakin gampang obatinya. Intinya begitu, semua penyakit begitu. Semakin cepat ketahuan semakin gampang obatinya. Tapi kalau udah komplikasi ke sana ke sini itu makin susah. Termasuk juga kalau ada IPA tes, dites, nggak apa-apa ikut aja gitu. Kalau ada kelainan gimana? Ya diobatin. Wah kemarin dia sehat-sehat aja, ya sehat-sehat aja karena nggak diperiksa. Tahu-tahu udah stadium yang tinggi, udah nggak bisa diobati lagi, begitu ya. Lalu satu lagi udah bisa kita persiapin dah. Bulan Desember nikahnya, gedungnya di sini, cateringnya di sini, udah ya, ada tunangan dulu lah, prewed dulu ke Ancol, bla bla bla, termasuk pemeriksaan kesehatan. Ya udah kita iniin gitu apa? Kita rencanakan di bulan Agustus aja deh, udah bisa milih dia masalahnya. Nah jadi orang yang menikahnya sudah terencana itu sudah bisa milih di Agustus minggu kedua misalnya. Ada lagi nih tetangga sebelahnya, ya udah saya Agustus hari Rebo, Agustus hari tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, sehingga boleh jadi slot untuk bulan Juli nih sekarang udah habis bisa jadi. Karena yang berencana menikah itu sudah banyak sebelumnya dan sudah ngambil slot itu. Masalahnya adalah kalau yang bahasa itunya married by accident, kalau yang hamil duluan itu satu sisi lah. Tapi kan kadang ada jodoh kita juga ketemunya mendadak-mendadak ada aja ya. Ini yang belum nikah di sini habis rapat melihat yang bicara udah kenalan bla bla bla, minggu depan dia kawin gitu kan, bisa jadi gitu ya. Terus harus buru-buru. Ada juga memang yang begitu. Nah, untuk hal-hal yang darurat kayak begitu, kita tetap membuka kesempatan, tetapi tidak bisa semuanya. Kita lihat kasus by kasus dulu, Pak. Misalnya ada yang kejadiannya dia mau kerja di luar negeri misalnya, harus buru-buru banget ini baru ketemu jodohnya, nikah, slotnya udah habis itu mau bekerja di luar negeri atau mau dibawa suaminya kemana, tetap nanti kita akomodir melalui mungkin nanti Pak RW, Pak Ibu kasih kesra boleh, tapi nggak semuanya bisa begitu. Untuk kasus-kasus tertentu bisa kita bantu begitu ya. Tapi kalau yang di bawah umur tadi nggak bisa. Ini jadi ke bukes kaknya masing-masing. Iya. Kita udah pernah janji. Jadi kalau ibu bapak kasih keseranya ngebolehin, ini emang darurat kita bantu pasti. Yang penting warga kita bisa terbantu. Tapi kalau yang tadi di bawah umur memang nggak bisa, untuk catatan sipil juga nggak bisa. Jadinya agak susah kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang di luar normalnya, di luar aturannya, diskusi dulu gitu, bisa tetap nanti coba kita bantu.